Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Natasha, NIM 250-228. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai partisipasi pembangunan, pemberdayaan pembangunan, dan model-model pembangunan. Yang pertama, kita akan bahas mengenai partisipasi pembangunan, yang dimana partisipasi pembangunan ini merupakan keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Keikutsertaan ini dapat berupa yang pertama, motif keyakinan, dan yang kedua itu ada nilai yang dihayati oleh orang-orang. Atau dengan kata lain, partisipasi masyarakat ini berupa dukungan rakyat terhadap rencana atau proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan dengan tujuan yang dibuat oleh pembuat rencana dan dalam hal ini dirancang oleh pemerintah. Sedangkan menurut Conyers, yakni merupakan alat yang berguna untuk memperoleh informasi atau fakta mengenai kondisi, sikap, harapan, kebutuhan dari masyarakat, dan tanpa masyarakat akan gagal. Nah, sikap ini dapat berupa bentuk masyarakat mendukung atau tidaknya. Menurut Gaventa dan Valderrama tahun 1971, yang mana ia mengkategorisasikan 3 jenis partisipasi apabila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis, yaitu partisipasi politik, partisipasi sosial, dan partisipasi warga. Masyarakat juga perlu partisipasi dikarenakan adanya kondisi yang tidak memuaskan sehingga masyarakat ini merasa harus ikut serta untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan tersebut, mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi dan kepercayaan diri. Konsep partisipasi warga juga sering dikaitkan dengan demokrasi partisipatif, demokrasi liberatif, atau demokrasi langsung. Gagasan mengenai demokrasi partisipatif kembali diperhitungkan sejak tahun 1960-an sebagai dampak dari kegagalan demokrasi liberal dalam menjawab keadilan sosial dan juga kemiskinan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berpartisipasi, antara lain yang pertama usia. Pada usia tertentu akan aktif dalam partisipasi pembangunan, contohnya dalam rapat yang diundang para tokoh masyarakat. Yang kedua, jenis kelamin. Contohnya ini dalam kegiatan gotong royong yang dimana dalam hal ini bapak-bapak yang ikut bekerja dan ibunya hanya menyiapkan makanan dan juga minuman. Yang ketiga, ada pendidikan. Dalam partisipasi ini adanya kepuasan dalam jenis partisipasi. Yang selanjutnya ada pekerjaan dan penghasilan, yang dimana pekerjaan dan penghasilan ini juga termasuk dalam pengaruh seseorang untuk dalam partisipasi pembangunan. Dan yang terakhir ada lamanya tinggal seseorang. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan ini sangat penting dikarenakan dapat menumbuhkan sikap memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap perencanaan pembangunan. Menurut Conyers, pentingnya partisipasi masyarakat antara lain yang pertama sebagai alat untuk memperoleh informasi, masyarakat akan percaya jika terlihat dalam proyek mulai dari persiapan dan perencanaan. Dan yang terakhir karena partisipasi merupakan hak demokrasi. Sementara itu, menurut Tjokroaminoto, pentingnya partisipasi antara lain yang pertama, rakyat adalah fokus sentral, yang kedua, akan menghilangkan ciri maritim Indonesia, yang ketiga, menciptakan harga diri dan kemampuan pribadi, yang keempat, menciptakan lingkaran umpan balik, yang kelima, memulai dari mana rakyat ada dan apa yang dimiliki, selanjutnya ada memperluas zona penerima proyek pembangunan, yang ketujuh akan memperluas jangkauan pelayanan, yang kedelapan menopang pembangunan, yang kesembilan menyediakan lingkungan yang kondusif, yang ke-10 cara yang efektif untuk membangun kemampuan masyarakat, dan yang terakhir ada pencerminan hak-hak demokrasi.
Seringkali pembangunan mengalami kegagalan karena tidak adanya melibatkan masyarakat. Hal ini dapat terjadi dikarenakan yang pertama, pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil masyarakat. Yang kedua, masyarakat tidak memahami maksud pembangunan. Yang ketiga, pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan pemahaman masyarakat. Yang keempat, pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi rakyat yang diabaikan. Dan dalam hal ini, untuk tidak mengalami kegagalan, maka pembangunan harus yang pertama melibatkan rakyat, yang kedua harus dipahami maksudnya oleh rakyat, yang ketiga harus mengikut sertakan masyarakat dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir dilaksanakan secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada pemberdayaan. Pemberdayaan ini dilakukan untuk mewujudkan perubahan dan bagaimana tidak menggantungkan diri pada pemerintah. Pemberdayaan ini juga dilakukan agar daerah bisa mandiri dan tidak mengandalkan subsidi. Perlu dilakukan pemberdayaan ini karena yang pertama, kemampuan keuangan pemerintah daerah. Yang kedua, selama ini pembangunan merupakan milik dan kemampuan atau kehendak pemerintah. Yang ketiga, kemandirian ini menjadi tren pemerintah. Dan yang terakhir, wujudkan good government, yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pentingnya pemberdayaan menurut Theresia antara lain yang pertama, sebagai proses perubahan yang mencakup kebutuhan pokok, sebagai proses pembelajaran yakni dilakukan dengan paksaan dan ancaman agar dapat berlangsung dengan cepat. Yang ketiga, sebagai proses penguatan kapasitas yakni pada individu, dunia kerja, profesional, dan kelembagaan. Yang keempat, sebagai proses perubahan sosial berupa politik, ekonomi jangka panjang, demokratisasi, dan transparansi. Dan yang terakhir, sebagai proses pembangunan masyarakat. Lema pemberdayaan menurut Theresia antara lain yang pertama, perbedaan pemberdayaan tentang kemiskinan, relativitas dalam mengukur pemberdayaan. Yang ketiga, tidak menjawab masalah pemberdayaan. Yang keempat, keberlanjutan program. Yang kelima, agenda pemberdayaan. Yang keenam, pembentuk pemberdayaan. Yang selanjutnya ada isu globalisasi, dan yang terakhir pengingkaran pada konsep. Pembahasan yang terakhir yakni mengenai model pembangunan. Model pembangunan ini terdiri dari 4. Yang pertama ada pembangunan pertumbuhan, yang kedua ada pembangunan pemerataan pendapatan, yang ketiga ada pembangunan kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir ada pembangunan berwawasan kerakyatan atau martabat pembangunan sumber daya manusia, dan yang terakhir ada pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Pembangunan ini memiliki makna suatu usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat di bidang ekonomi. Sedangkan menurut Sumarjan, makna pembangunan ini pada rakyat sebagai sebuah malapetaka dan mendapatkan hidup rakyat kecil. Dan menurut Romo Wijoyo, makna pembangunan ini sama juga dengan kerja bakti. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.